Departemen Amerika Serikat mengungkapkan bahwa Hamas menolak proposal gencatan senjata jangka pendek dan kesepakatan pembebasan sandera. Pernyataan itu dikeluarkan pada Minggu 3 November 2024 oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken. Diketahui pernyataan tersebut diutarakan pada Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati lewat sambungan telepon. Dikutip dari The Times of Israel, diketahui bahwa Mesir telah mengajukan proposal gencatan senjata pendek selama 48 jam. Dalam proposal itu nantinya Hamas harus membebaskan 4 sandera Israel selama 10 hari ke depan. Keempat sandera itu termasuk dalam kategori kemanusiaan yang meliputi wanita, orang tua, dan orang yang sakit. Sebagai imbalannya, Israel bakal membebaskan sekira 100 tahanan Palestina. Selama kesepakatan itu, Israel dan Hamas akan mendiskusikan mengenai gencatan senjata yang lebih lama. Meski begitu, tawaran itu masih mengandung sejumlah persyaratan baru dan ditolak oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia bahkan menambahkan persyaratan tersendiri dengan menyatakan bahwa pasukan Israel harus tetap berada di koridor Philadelphia dan Netzarim. Kementerian Luar Negeri Israel mengumumkan pengakhiran kerjasama dengan Organisasi Bantuan Utama PBB untuk Pengungsi Palestina UNRWA pada Senin 4 November 2024. Dalam pernyataan resminya, Israel memberitahu PBB terkait pembatalan perjanjian yang mengatur hubungan Israel dengan UNRWA sejak 1967. Israel menyebut penarikan ini berhubungan dengan perjanjian lama yang mengatur operasi UNRWA dalam mendukung pengungsi Palestina. Dikutip dari Tribun News, keputusan itu akan efektif berlaku selama masa transisi 3 bulan. Sementara itu, Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon menuding UNRWA menjadi sarana infiltrasi bagi kelompok Hamas. Danon mengklaim Israel memiliki banyak bukti yang menunjukkan keterlibatan Hamas dalam UNRWA. Meski bukti-bukti tersebut telah diserahkan pada PBB, menurutnya tak ada tindakan nyata dari pihak PBB untuk menangani isu ini. Walau memutuskan kerjasama dengan UNRWA, Israel mengaku akan tetap berkolaborasi dengan mitra internasional lain untuk memastikan bantuan kemanusiaan tersalurkan kepada warga sipil Gaza. Israel menegaskan mereka akan terus bekerja dengan organisasi kemanusiaan yang dianggap netral. Iran mengkritik tindakan Amerika Serikat yang mengerahkan pesawat pengebom B-52 ke Timur Tengah. Disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghi, pada Senin 4 November 2024, aksi Amerika Serikat itu tak akan menghalangi tekad Teheran untuk mempertahankan diri. Dikutip dari Al Arabiya, pada Sabtu 2 November 2024, militer Amerika Serikat mengumumkan telah mengerahkan pesawat pengebom B-52 ke Timur Tengah sebagai peringatan untuk Iran. Pesawat tersebut nantinya akan membantu Israel dalam mempertahankan diri dari serangan Teheran. Kehadiran pesawat pengebom Amerika Serikat itu dianggap mengganggu stabilitas di Timur Tengah. Seiring dengan itu, Baghi menegaskan bahwa tanggapan Iran akan pasti dan tegas. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei juga melontarkan ancaman keras pada Amerika Serikat dan Israel. Dalam pernyataannya, Khamenei menegaskan bahwa kedua negara itu bakal menerima balasan yang menghancurkan atas tindakan mereka. Tak hanya itu, Iran dikabarkan bakal menggunakan hulu ledak yang lebih kuat dalam serangan balasannya. Senjata-senjata rahasia Iran pun akan dikerahkan untuk memukul mundur Zionis dan sekutunya Amerika Serikat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengeluarkan pernyataan pertama pada Senin 4 November 2024 terkait laporan bocornya informasi intelijen yang melibatkan sejumlah pejabat tingginya. Seperti diketahui, ajudan hingga perwira militer berpangkat tinggi dilaporkan ikut andil dalam bocornya informasi penting itu. Netanyahu mengatakan kebocoran ini sudah terjadi sejak awal serangan di jalur Gaza dan menyebutnya sebagai insiden yang sangat serius. Dikutip dari Tribun News, dalam suratnya pada Jaksa Agung Israel, Netanyahu meminta agar dilakukan penyelidikan resmi terkait kebocoran data intelijen itu.
Netanyahu juga telah menginstruksikan Kepala Badan Keamanan Dalam Negeri Israel Shin Bet Ronerbar untuk memulai penyelidikan menyeluruh. Perdana Menteri Israel itu menyebut bahwa kebocoran ini berasal dari forum-forum keamanan tingkat tinggi, termasuk kabinet politik, keamanan, perang, serta forum rahasia lainnya yang membahas isu-isu penting keamanan nasional Israel. Ia pun menyayangkan kurangnya tindakan tegas untuk menangani kebocoran ini sejak tahun lalu. Lebih lanjut, pengadilan Israel mengungkap bahwa tersangka dalam kasus ini diduga telah memberikan bantuan pada musuh selama masa perang. Salah satu tersangkanya adalah Eliezer Feldstein, mantan anggota tim media kantor Perdana Menteri Israel. Iran diketahui berencana untuk membunuh seorang komandan Israel yang bertugas di pangkalan udara Nevatim. Sosok yang menjadi target pembunuhan itu adalah Brigadir Jenderal Yotam Ziegler. Ia menjadi target prioritas Iran karena kepentingan strategis pangkalan udara Nevatim yang juga markas jet tempur siluman F-35 IDF. Kini Yotam dan keluarganya telah ditempatkan di bawah perlindungan keamanan yang ketat. Dikutip dari Ynet News, rupanya agen Iran yang ditugasi untuk membunuh Yotam merupakan warga Israel sendiri. Para agen itu dilaporkan baru kembali dari Azerbaijan. Mereka disebut beroperasi sebagai bagian dari sel mata-mata Iran. Agen-agen tersebut berperan untuk mengumpulkan informasi intelijen militer Israel, termasuk lokasi, target strategis, hingga personel kunci. Selesai rencana pembunuhan ini terkuak, Israel langsung mengamankan orang-orang yang menjadi target mata-mata Iran. Kelompok Fatah dan Hamas menandatangani kesepakatan untuk membentuk sebuah pemerintahan teknokratik bersama untuk memerintah Gaza. Kesepakatan itu merupakan bagian dari rekonstruksi pasca perang. Dikutip dari Middle East Monitor, dalam diskusi akhir pekan lalu, Fatah dan Hamas sepakat untuk membentuk pemerintahan tunggal. Nantinya, pemerintahan itu akan mengatur usaha rekonstruksi selesai perang melawan Israel di jalur Gaza. Selain itu, pemerintahan tunggal tersebut juga menyediakan layanan dasar. Diketahui kesepakatan itu ditandatangani di Kairo, Mesir. Pembicaraan ini terjadi sebagai bagian dari upaya Mesir untuk menengahi gencatan senjata antara Israel dan fraksi perlawanan lainnya. Adanya kesepakatan ini juga berperan untuk memperluas akses bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Seorang tentara cadangan Israel dilaporkan mengakhiri hidupnya setelah dipanggil untuk kembali bertugas di medan perang. Laporan tersebut diungkapkan Otoritas Penyiaran Publik Israel pada Senin 4 November 2024. Meski begitu, pihaknya tak membeberkan identitas tentara yang mengakhiri hidupnya itu. Insiden ini terjadi kurang dari seminggu setelah kematian seorang prajurit lainnya yang dilaporkan mengakhiri hidup selesai menjalani wajib militer. Dikutip dari Al-Mayadin, tragedi ini mencuat di tengah laporan meningkatnya gangguan mental di kalangan tentara Zionis, khususnya para prajurit IDF yang ditugaskan di jalur Gaza. Menilik data Kementerian Keamanan Israel, lebih dari sepertiga anggota IDF yang telah ditarik dari medan tempur mengeluhkan masalah kesehatan mental. Sekira 27% dari mereka juga didiagnosis dengan gangguan stres pasca trauma. Setiap bulannya lebih dari 1.000 tentara baru dikeluarkan dari medan tempur untuk menjalani perawatan akibat gangguan mental ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.